Hai Sobat YouTube, welcome to my YouTube channel. Tahukah kamu bahwa praktik dukun di Indonesia sangat banyak? Dan yang pasti, dukun tidak dibenarkan ya. Firman Tuhan dalam Alkitab sangat jelas menentang hal ini. Karena dukun berurusan dengan roh-roh jahat. Dan perbuatan itu adalah najis bagi Tuhan. Tetapi pada video ini, saya bukan membahas spesifik tentang dukunnya. Di video ini saya akan membagikan daftar beberapa nama dukun yang bertobat dan sekarang percaya kepada Tuhan Yesus. Let's check it out. Eku Hidayat. Eku Hidayat memiliki penglihatan dunia roh, ilmu peramal nasib. Ia memiliki kekuatan spiritual yang hampir 90%. Tetapi kemudian ia bertobat ketika mencoba santet seorang hamba Tuhan yang sedang tertidur. Eku Hidayat kalah dan bahkan hampir mati. Melalui peristiwa inilah akhirnya ia bertobat. Ibu Vera Setiawan. Sebelumnya, Ibu Vera Setiawan adalah paranormal, peramal, dan pelaku okultisme. Tetapi ia bertobat pada tahun 1978 setelah tidak sengaja mendengar khotbah firman Tuhan pada Kisah Para Rasul 17 ayat 24, Ulangan 18 ayat 10-14, Mazmur 19 ayat 12. Kisah Para Rasul 17 ayat 24. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Ulangan 18 ayat 10-14. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Ayat yang ke-12. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu, sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Harun Yusuf. Harun Yusuf adalah mantan tukang kuamia, tetapi sekarang ia telah bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Peristiwa itu terjadi setelah 2 orang anaknya meninggal. Hal ini membuat ia bertanya, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, siapakah dirimu? Jelaskan masalahku. Disitulah Tuhan menjawabnya, mati anak 2 belum cukup, mati 100 pun itu masih pantas. Kenapa? Karena yang kamu lakukan sekeluarga adalah dosa terhadap Tuhan, bukan dosa terhadap manusia. Andi Padriadi Wiharjo Kusumo. Andi Padriadi bergerak di dunia okultisme mengikuti jejak orang tuanya. Tetapi pada akhirnya ia bertobat. Ia bertobat bukan karena diinjili langsung, tetapi melalui perang santet yang mematikan. Saat perang, ia berhadapan langsung dengan Tuhan Yesus, sehingga pada akhirnya membuat ia tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Nah, kalau yang ini pasti semua teman-teman tahu. Daud Tony. Daud Tony adalah dukun yang paling terkenal. Bahkan dikatakan Daud Tony memiliki ilmu sakti yang hampir sempurna. Tetapi Daud Tony takluk ketika ia mencoba melawan seorang hamba Tuhan yang bernama Gilbert. Daud Tony melawan dengan seluruh kekuatannya, tetapi kalah dan bahkan ia gila selama 1 tahun. Sekarang Daud Tony telah bertobat dan menjadi hamba Tuhan yang setia.
Oke Sobat YouTube, itulah sedikit ulasan singkat mengenai dukun-dukun yang bertobat dan sekarang percaya kepada Tuhan Yesus. Masih banyak lagi dukun-dukun yang bertobat dan sekarang percaya kepada Tuhan Yesus. Silakan teman-teman mencarinya sendiri di YouTube untuk melihat kesaksian mereka. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.